Iya, well namanya temen-temen kan pasti mereka udah punya plannya masing-masing, jodoh udah di tangan Tuhan lah ya, di tangan Allah gitu. Cuman ya udah berarti memang mereka plannya seperti itu, kan kita plannya lain-lain. Nah, Amel sendiri kalau plannya mungkin masih ditanya kapan masih sama wartawan gitu. Enggak tahu, sumpah ya. Tapi maksudku kan aku masih 23 tahun gitu. Tapi kalau memang dibandingkan sama teman-teman, mungkin teman-temanku memang mereka udah siap aja gitu. Nah, aku sendiri masih banyak banget hal yang masih pengen dicapai gitu. Aku pengen S2 dulu, terus pengen coba berbisnis dan lain-lain gitu. Jadi ya manusia kan planning ya, manusia ngeplan, Allah yang menentukan hasilnya seperti apa. Kalau sama pacar sendiri berapa tahun sih mungkin pacaran? Berapa ya guys? Udah lama belum ya? Kayaknya selama Lilo and Stitch dimulai lah. Udah setahun. Udah setahun. Belum ada dari pacar mungkin ini kapan nih kayak gitu-gitu atau Waduh, ada sendiri? nggak tahu ya guys. Kita doakan aja yang terbaik karena namanya masih muda, walaupun udah nggak kecil lagi, udah tua kita sebenarnya ya. Kita doakan yang terbaik aja. Semoga semua plan yang baik-baik bisa tercapai. Tapi kalau boleh tahu, yang sekarang tuh dari profesi yang sama apa enggak sih? Enggak. Ketawanya sebelah nih. Iya, ketawa gede banget. Enggak. Tapi bukan dari kalangan entertainment gitu. Ketemunya dari hobi. Hobi apa sih kalau boleh tahu? Banyak hobinya. Kan kita pengacara, pengangguran banyak acara. Hobinya sama-sama olahraga, lari, sepeda, terus golf juga, sama satu teman main lah pasti. Olahraga membawa berkah berarti ya. Iya, tapi membawa beban juga karena satu olahraga jadi kita bawaannya pengen coba improve terus kan. Jadi semangat banget. Sempat bilang ngejar S2 sama bisnis, kalau gue tahu udah ada belum sih prospek S2-nya, udah daftar kemana atau misal? Yes, kebetulan kemarin aku udah daftar LPDP juga, walaupun alhamdulillah hasilnya ditolak. Gak lulus tes bakat skolastik, jadi yang tes soal-soal itu susah banget, jadi aku belum lulus. Cuman pengen kita coba lagi, dan ada beberapa university di luar negeri yang aku udah daftar juga gitu. Terus kalau bisnis udah ada juga, yang pertama udah ada di Jogja, kos-kosan, insya Allah tahun ini jadi di Solo FNB ini guys. Tapi lebih ininya ke yang dalam atau luar negeri, Mel? Kampusnya? Pengennya sih yang luar negeri, karena kebetulan kakak-kakakku dua-duanya satu di US, satu di UK kan. Mungkin kita di benua lain lagi kali ya guys, biar kita coba-coba. Target di mana mungkin benuanya dan negara apa? Aku sih insya Allah pengennya coba Australia, biar ketemu koala yang mirip ya nggak mirip, wombat. Tapi ya aku pengen coba itu, sama UK juga nggak ada salah. Biar kita, hello sir, my name is Amel. Jurusannya apa sih Bang mungkin? Nah, karena aku juga insya Allah di tahun ini akan buka beberapa cabang bisnis, jadi aku pengen ambilnya bisnis gitu. Karena basicku kan hukum kan, kalau ambil hukum lagi tapi aku nggak jadi pengacara juga nggak sayang sih. Jadi aku lebih ke yaudah apa pengen ditekuninnya apa, habis S2 kita ambil aja. Mel, banyak tadi dibilang tahun ini akan banyak membuka bisnis dan kuliah juga akan mengambil yang manajemen bisnis gitu. Itu udah dipersiapkan untuk jangka panjang nanti ketika Amel benar-benar berhenti dari dunia entertainment seperti apa? Kita sih pengennya tetap syuting ya gitu, karena aku suka banget dan nggak pernah ngerasa bahwa kalau syuting atau acting itu kerja gitu. Karena lagi-lagi hobinya banyak dan salah satunya acting gitu. Jadi aku ngerasa oke deh, pengennya sih sampai tua, karena kan peran pasti ada aja gitu ya, sesuai sama orangnya dan juga sesuai sama umur juga gitu. Pengennya sih tetap terus bisa berkarya di dunia entertainment kalau memang masih ada rezekinya. Cuman kalau nggak ada, itu tadi kita kan harus plannya A, B, C, D gitu kan. Makanya pendidikan itu utama, karena namanya dunia pasti terus berputar. Once kita nggak bisa pegangan lagi di dunia entertainment, ya kita coba hal lain. Kita coba-coba aja guys. Tapi punya orang tua yang demokrasi, maksudnya nggak mengekang gitu, gimana sih? Mel, maksudnya nggak mengekang, ayo nikah gitu. Bener-bener alhamdulillah banget, aku ngerasa seneng dan bangga gitu karena punya orang tua yang open minded tapi konservatif, cuman suportif banget gitu akan apapun, semua hal yang kita pilih selama hal itu hasilnya baik gitu. Jadi kayak banyak orang tua yang kayak kamu nggak boleh pacaran apa segala macem gitu. Cuman bapak ibuku juga nggak yang kayak kamu harus pacaran sama ini, nikah sama ini gitu. Mereka benar-benar membebaskan selama tahu batasan dan
outcome-nya tuh positif aja. Nah, bicara soal bisnis, muda-muda punya bisnis banyak. Kalau boleh tahu, bisnis Anda tuh apa aja sih, Mel? Well, yang paling terdekat yang udah jadi sekarang, Yang udah ada iya. apa aja sih? Apanya? Yang udah ada bisnisnya. Oh, yang udah ada kos-kosan sama yang lagi dibangun, insya Allah cafe di Solo. Nah, kalau kos-kosan sendiri, kos-kosannya ada di mana dan ada berapa pintu sih? Ada kalau di boleh tahu? Jogja 10 pintu. Subhanallah. Tapi alhamdulillah bulan ini sampai insya Allah 6 bulan ke depan udah penuh. Tapi kalau udah ada yang kosong, hubungi saya. DM. Tapi Kenapa kenapa milih Jogja dan properti di bisnis Kenapa pertama? properti? Karena satu, ibu tuh sebenarnya kan ibu-ibu tuh emang suka kos-kosan kayaknya ya, dan kebetulan di tahun 2023 aku sempet dapat peran jadi anaknya ibu kos, anaknya bapak kos. Jadi ya udah deh, coba kita beneran buka kos-kosan, dan ternyata seru banget ya guys. Agak pusing dikit cuman nggak apa-apa. Dan kenapa di Jogja? Karena Jogja itu kan kota pelajar ya, jadi mereka benar-benar tiap tahun tuh pasti ada aja murid baru, peserta didik baru gitu. Jadi kotanya benar-benar apa tuh namanya, sibuk lah gitu. But I love Jogja. In general aku juga suka banget. Sama ada satu lagi villa untuk di Bali di sana. kenapa jadi kakak-kakak kos? Sekitar setahun kayaknya ya. Belum, kayaknya 8 bulanan. Ada lagi punya kos-kosan di daerah mana? Bandung atau bahkan Jakarta? Pengennya mana? Pengennya Jakarta sih, jujur Jakarta sama Solo kali ya, karena bapakku orang Solo, jadi kita coba Solo ya nanti ya. Kalau kamu sendiri suka di mana tadi? Di Solo. Kenapa di Solo? Kenapa di Solo? Satu, bapakku orang Solo. Kedua, aku pengen dibawa angkringan, tapi ke anak-anak muda juga gitu. Tapi harganya tetap friendly banget gitu. Jadi ya kita lihat nanti ya guys. Nanti kalau buka insya Allah aku datang. Tapi kenapa banyak di luar kota sih Mel? Maksudnya kan pasti akan memakan waktu juga ketika Bener-bener kamu kenapa beraktivitas di Jakarta. Bali, Solo, Jogja gitu ya, karena kita orang Indonesia guys. Kita nggak bisa sentris di Jakarta aja. Nggak, tapi satu mungkin alasan agar bisa jalan-jalan kali ya, dan aku lebih suka coba kita eksplor keluar dulu baru ke Jakarta sih, karena Jakarta tuh bener-bener terlalu dinamis I think ya, dan marketnya tuh beda banget aja gitu. Kalau Jogja tuh dinamis, tapi kita tahu marketnya pasti anak-anak kuliahan gitu kan. Kalau Solo ada sentimental value-nya lah. Aku orang Solo dan bapak kayak ya udah, ayo kita bikin di Solo. Tadi sudah bangun 10 pintu di Jogja, Ramingan. Nah, kebetulan itu saya tidak sedang, karena kebetulan aku cuman ini udah jalan nih, ayo urusin. Jadi ya gitu aja, aku cuman bantu urusin. Kemarin tuh kita beli dari orang juga, jadi kita langsung jalanin aja. Kemarin beli dalam orang yang satu miliar tadi. Itu ibu yang Terima kasih banyak. terima kasih, love you. Salam buat Bang Randy.